Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar buat UTBK dan SNBT. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada N diminta untuk mencari nilai N ketika 7 dikurang N dikali minus 3 itu sama dengan 52. Jadi ini kita boleh kaliin dulu. 7 negatif N dikali minus 3 itu sama dengan plus ya. Plus 3N sama dengan 52. Maka 3N sama dengan pindahin 7-nya jadi negatif 52 minus 7. Maka 3N itu adalah 45. Maka N itu sama dengan 45 dibagi dengan 3. N sama dengan 15. Oke. Oke, sekarang berikutnya ke soal yang kedua. Nah, teman-teman di sini ada sebuah diagram Venn, ada himpunan P, Q, dan R. Ada yang beririsan, ada yang gabung gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu kita ingat kalau misalkan kita punya A, U, B, U ini berarti ingat aja union. Union itu berarti kan gabungan. Berarti gabungan antara himpunan A dan himpunan B-nya. Terus ada juga yang A, bentuknya kayak gini, itu adalah intersection. Intersection itu adalah yang beririsan. Irisan. Jadi dia yang di A ada juga yang di B. Dia ada di dalam keduanya, A dan B. Terus ada juga kalau misalkan kita punya AC, ini dia A komplement ya. Nah, A komplement itu berarti adalah yang bukan anggota himpunan A. Gitu. Nah, kita perhatikan di sini untuk 4 pernyataan. Yang pertama, A union gabungan Q. P gabungan Q. P gabungan Q. P yang ini, lalu Q yang ini. Nah, berarti semua yang ada di sini itu include ya. Tapi katanya di atasnya ada komplementnya, berarti yang bukan. Berarti yang bukan itu dia harusnya ada 10, 4, 15, dan 13. Dan 12. Nah, jadi yang dia di luar dari P dan Q. Tuh, aku hapus lagi teman-teman. Berarti pernyataan 1 salah ya. Berikutnya yang kedua. Himpunan Q. Q yang ini. Lalu gabungan dari R komplement. Ini adalah R. Ya. Yang bukan R itu kan di luar dari sini. Berarti yang ini ya, yang bukan R. Nah, tapi yang beririsan dengan si Q. Nah, berarti yang ini dia. Berarti ada ini 5, 11, 2. Nah, benar teman-teman. Berikutnya yang ketiga itu adalah himpunan P komplement. P itu yang ini. Karena komplement berarti yang bukan P. Berarti 10, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N ini menyatakan jumlah di dalam himpunan komplement P gitu ya. Ada 8 ya teman-teman. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Oke, berikutnya untuk pernyataan yang keempat. Jumlah himpunan P dengan jumlah himpunan R komplement. Oke, kita lihat ya. Kita hapus dulu. P itu adalah yang ini di dalam sini.
Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian yang bukan R. R-nya yang di sini ya. Berarti yang bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi yang di luar R itu ada 9. Jadi, untuk pernyataan nomor 4 itu adalah salah. Gitu, teman-teman. Jadi, yang benar itu ada 2, kemudian 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal bilangan berpangkat atau eksponen. Jika diketahui X dan Y itu adalah bilangan real, di mana X itu lebih besar dari 1 dan Y itu lebih besar dari 0. Jika XY sama dengan X pangkat Y, dan X dibagi Y sama dengan X pangkat 5Y. Tentukan X pangkat 2 ditambah 3Y. Oke, kita berangkat dari ini ya, samaannya. X, Y sama dengan X pangkat Y. Nah, kita mau cari nih untuk persamaannya, kita mau buat dia menjadi Y sama dengan kali ya. Jadi di sini kita kalau mau buat Y sama dengan, kita pindahkan X-nya ke ruas kanan, dia menjadi bagi gini ya. Nah, teman-teman kalau misalkan cuma ditulis X doang, itu sama dengan X pangkat 1 ya. Maka sebenarnya kita boleh tulis jadi X pangkat Y. Kalau kita naikkan, jadinya kan X pangkat negatif 1. Nah, ini kita bisa gabungin kan? Dia kalau perkalian jadinya tambah, tapi di sini minus jadinya X pangkat Y dikurang 1. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau ke fungsi persamaan yang kedua. Kita punya X dikurang Y sama dengan X pangkat 5Y. Oke, kita juga mau gabungin ya. Dengan cara mensubstitusikan yang Y sama dengan X pangkat Y dikurang 1 ke fungsi yang ini. Berarti kita boleh tulis Y dibagi dengan X pangkat Y dikurang 1 sama dengan X pangkat 5Y. Nah, sekarang kita naikin nih, ini X ke sini ya. Dia menjadi X pangkat 1 dikali X pangkat negatif Y plus 1. Jadi berubah tanda, yang Y min 1-nya jadinya negatif Y plus 1. Sama dengan X pangkat 5Y. Kemudian ini kita boleh gabungin. Berarti menjadi Y sama dengan negatif Y ditambah 2 sama dengan X pangkat 5Y. Nah, teman-teman, kalau di dalam eksponen ini basisnya udah sama, berarti kita boleh tinggal ambil persamaan yang pangkatnya. Negatif Y plus 2 sama dengan 5Y. K, 2 sama dengan, kita pindahin negatif Y jadi plus. Itu adalah 6, boleh ya? 6Y, karena 5 tambah 1 ya sekalian. Berarti Y itu sama dengan 6 dibagi dengan 2, itu hasilnya 3. Nah, teman-teman, di sini kita udah dapat nilai Y-nya sama dengan 3. Oke, sekarang kita mau cari nilai X-nya. Kita mau masukin dia ke dalam fungsi yang pertama, XY sama dengan 3 pangkat, X ya. X pangkat Y. Oh, guys, ini harusnya 1/3 ya. 2 dibagi 6, bukan 6 bagi 2. Berarti ini 1/3, ini juga 1/3. Nah, jadi X dikali 1/3 sama dengan X pangkat 1/3.
Ini menjadi X pangkat, ini kan 3 tuh dikaliin ke sini, jadinya 3 dikali X pangkat 1/3. Gini. Nah, kita satuin yang X-nya. Jadi, X pindah ya, X pangkat 1/3 di sini, 3. Kita mau naikin nih, basisnya sama. Ini kan pangkat 1. Jadinya X pangkat 1 dikurang jadi 1/3 sama dengan 3. Maka X sama dengan 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3 ya. Nah, karena kita mau cari nilai X-nya, kita mau buat dia menjadi X pangkat 2 ya. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan kita pangkatkan 3. Ini juga pangkat 3. Nanti, kan ini kalau misalkan pangkat jadinya kali tuh. X pangkat 2/3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Yang di sini coret-coret jadinya X pangkat 2 sama dengan 27. Nah, sampai sini udah nggak apa-apa. Kita bisa masukin substitusi ke pertanyaannya. Disuruh mencari X pangkat 2 ditambah 3Y. X pangkat 2 nilainya 27 ditambah 3Y. 3 dikali Y-nya adalah 1/3. Ini kita bisa coret 3-nya tinggal 1. Jadi, 27 tambah 1 sama dengan 28. Jadi hasil akhirnya adalah 28. Oke teman-teman, next kita ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, di sini kita punya soal mengenai log. Teman-teman masih ingat ada sebuah sifat kalau misalkan kita punya log A, di sini nggak ada basisnya, jadi sebenarnya itu sama dengan 10 log A. Ya, nah di sini kita menemukan soal yang dia tuh nggak ada basisnya. Jadi ini sebenarnya adalah 10 log 21 dikurang 10 log 210 dikali dengan 10 log 16 dikurang 10 log 1,6. Lalu teman-teman masih ingat nggak kalian kalau misalkan kita punya basis sama? Jadi kalau misalkan A log B dikurang A log C, itu kita bisa bagi ya, jadi A log B per C. Nah, di sini karena basisnya pakai 10 semua, berarti kita bisa ubah dia menjadi bentuk yang untuk ini 10 log 21 per 210 dikali dengan 10 log 16 dibagi 1,6. Ini 10 log coret-coret jadinya 1/10 ya. Dikali 10 log 16 dibagi 1,6 itu sama dengan 10. Nah, ini jadinya 10 log, ini 10 pangkat negatif 1 dikali 10 log 10. Ingat teman-teman kalau kita punya A log A, dia hasilnya adalah 1. Lalu kalau kita punya A pangkat N, jadinya negatif. Jadinya N. Jadi 10 log 10 pangkat negatif 1 itu nilainya negatif 1. Lalu kalau 10 pangkat 10 itu 1. Jadi kali 1. Negatif 1 kali 1 ya tetap negatif 1. Jadi ini hasil akhirnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, di sini ada soal kesebangunan, ada sebuah segitiga siku-siku, di mana diketahui AC sama dengan 2 kali AD. Berapakah panjang DE? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diketahui DE plus BC sama dengan 12, lalu AB panjangnya adalah 12. Oke, kalau misalkan di dalam kesebangunan gini, kita pakai perbandingan yang ini ya.
Kalau AC sama dengan 2AD, artinya AC per AD itu kan sama dengan 2/1 ya. Teman-teman boleh kaliin ke bawah gitu, ke silang bawah sini. Jadi 2/1. Jadi kita dapat nih, AD itu yang ini, lalu AC yang ini. Nah, lalu ada informasi juga bahwa DE itu sama DE plus BC itu sama dengan 12 untuk yang pernyataan pertama. Sekarang kita ambil perbandingan AC dibandingkan per AD yang kecilnya ini. Lalu kita ambil karena kita mau cari DE, berarti CB atau BC per DE ya. Jadi ini kalau misalkan kita bongkar segitiganya gini teman-teman kesebangunannya. Ini A, ini C, ini B. Lalu yang kecilnya ada A, ada D, siku-siku ini ada E gitu ya. Jadi AC itu dengan AD, lalu BC itu dengan DE. Bener ya? Nah, sekarang AC-nya itu 2, AD-nya 1, lalu BC karena DE plus BC sama dengan 12, artinya BC itu kita boleh ubah menjadi 12 dikurang DE ya. Nah, kita mau substitusiin ke sini. Berarti BC itu 12 dikurang DE dibagi dengan DE. Nah, kita tinggal cari nih nilai DE-nya. Kita kali silang menjadi 2DE sama dengan 12 dikurang DE. Kita pindahin DE ke sini, jadinya plus 1 ya. Jadinya 2 tambah 1 itu 3DE sama dengan 12. Maka panjang DE itu sama dengan 4. Nah, ini. Ternyata pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab panjang DE. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini diketahui AB-nya 12. AB. AB ini yang sisi miring ini ya. Sisi miring ini dengan ini. Tentu ini juga bisa untuk mencari panjang dari si DE, tetapi tidak cukup jika hanya yang diketahui hanya yang AC, perbandingan AC dengan AD-nya doang dan panjang 12-nya. Kenapa? Karena kita mau butuh tuh yang ini, DE. Sedangkan DE itu kan sebanding dengan WC. Tapi nggak ada informasi apa-apa. Gitu. Jadi pernyataan 2 itu tidak cukup gitu ya. Tidak cukup untuk menjawab pernyataan yang pertama. Gitu. Oke, jadi di dalam opsi ini ada A, B, C, D, E. Mana menurut kalian kesimpulannya? Iya, benar sekali. Yang A. Gitu teman-teman. Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk part 8-nya. Teman-teman bisa ulik lagi, pelajari dari part yang pertama. Atau kalian random juga boleh, bebas. Tetap semangat, pesan kakak. Jangan menyerah. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Bye-bye.